Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Koordinasi Jejaring Kerja dan Kemitraan. Dalam rangka penyelenggaraan surveillance kesehatan, dibangun dan dikembangkan koordinasi jejaring kerja dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat provinsi maupun di kabupaten atau kota. Koordinasi jejaring kerja dan kemitraan diarahkan untuk identifikasi masalah kesehatan dan masalah yang berdampak terhadap kesehatan, kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat, keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah, dan peningkatan serta pengembangan kapasitas teknik dan manajemen pengelolaan sumber pendanaan. Diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengolahan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah serta pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Jejaring kerja adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggaraan surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggaraan program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten atau kota, dan provinsi serta pusat. Jejaring kerja surveillance kesehatan bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor resiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Jejaring kerja surveillance kesehatan diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara surveillance kesehatan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi serta peningkatan kemampuan surveillance kesehatan yang terdiri dari jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Jaringan kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Jaringan kerjasama antar unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian program intervensi kesehatan dan unit-unit surveillance lainnya. Jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait, nasional, bilateral, negara, regional, dan internasional. Penyelenggaraan jejaring kerja surveillance. Penyelenggaraan jejaring kerja surveillance kesehatan dilaksanakan oleh unit penyelenggara surveillance kesehatan baik di unit-unit utama, pusat dan UPT, pusat Kementerian Kesehatan, pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat-pusat data dan informasi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota baik pada kondisi normal maupun sedang terjadi KLB atau wabah. Kemitraan adalah hubungan kerjasama antara berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Dalam hal kesehatan, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. 3 konsep kemitraan. Yang pertama, kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintahan, dan membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi yang mencangkup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, unsur pemerintah, dan unsur dunia usaha. Konsep koordinasi jejaring kerja dan kemitraan.
Dapat dilihat, pada bagian tersebut terbagi dalam dua bagian jejaring kerja. Pertama adalah proses jejaring internal surveillance kesehatan, di mana proses kegiatan unit kerja ini merupakan data dan informasi pokok dan utama. Yang kedua adalah dukungan dari proses eksternal jejaring surveillance kesehatan, di mana data dan informasi merupakan pendukung atas proses di jejaring pertama atau dapat dikatakan instansi sektoral. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor. Kelengkapan, ketepatan, dan kebenaran laporan. Kelengkapan yaitu proses laporan yang harusnya diterima atau dikirim dibanding realisasi laporan yang diterima atau dikirim dalam waktu tertentu. Ketepatan waktu laporan berarti waktu laporan yang kita terima sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kebenaran laporan artinya data yang dibuat dalam laporan adalah data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Sistem pelaporan di puskesmas. Laporan 24 jam yaitu laporan pemberitahuan awal terjadinya kejadian luar biasa ke unit atasan dan pusat menggunakan format W1. Laporan mingguan yaitu laporan yang kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya KLB Dinas Kesehatan menggunakan form W2. Laporan bulanan yaitu laporan kesakitan dan laporan program yang dilaporkan ke unit atasan menggunakan form LB1, LB2, dan LB3. Penyelenggaraan surveillance kesehatan merupakan prasyarat program kesehatan dan bertujuan untuk tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit dan faktor resikonya, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan. Terselenggarakannya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau wabah dan dampaknya. Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah, dan dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Berdasarkan bentuk penyelenggaraan, surveillance kesehatan terdiri atas surveillance berbasis indikator, yaitu surveillance yang dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis kejadian dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Evaluasi sistem surveillance kesehatan merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Adapun tujuan dari evaluasi sistem surveillance adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya resource yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu disurveillance. Dapat menilai apakah sistem yang ada bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut, dan mencangkup sasaran-sasaran untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, misalnya menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi dari suatu sistem surveillance adalah sebagai berikut. Uraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Uraikan sistem yang akan dievaluasi, tunjukkan tingkat pemanfaatan atau kegunaannya, lakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem, uraikan sumber-sumber resource yang digunakan untuk melaksanakan sistem, dan uraikan kesimpulan dan saran. Komponen surveillance yaitu pengumpulan atau pencatatan kejadian, data yang dapat dipercaya,
pengolahan data untuk dapat memberikan keterangan yang berarti, analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan, perencanaan penanggulangan khusus dan program pelaksanaannya, evaluasi dan penilaian hasil kegiatan. Sedangkan menurut atribut sistem yaitu kesederhanaan, fleksibilitas, aksesabilitas, sensitivitas, nilai prediktif, positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu, kualitas data, dan stabilitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.